Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, yang kami hormati, yang kita ta'zim bersama pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, yang kami hormati, kita muliakan bersama Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Aswa Samsudin, jajaran pengurus Iksas Rayon Tanjung Pura, alhamdulillah memimpin forum kita siang hari ini, dari jajaran majelis syuri, majelis tanfidhi, para wali santri, alumni, seluruhnya warga Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang hadir dalam kesempatan yang baik dan mulia ini, seluruhnya hafizakumullahu jami'an. Puji syukur alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim teruntuk beliau Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan penjagaan yang terbaik, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada beliau sehingga kehadiran beliau senantiasa bersama-sama dengan kita dan kita mendapatkan aliran barokah karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadir yang kami hormati, di tengah keterbatasan waktu sebagaimana tadi disampaikan oleh pimpinan pertemuan ini, pimpinan acara, bahwa kesepakatan kita akan sampai dengan jam 9. Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa hal saja, tidak lebih dari 10 sampai dengan 15 menit. Pertama, bahwa kita patut bersyukur ketika oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk menjadi keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Dengan ditakdirkannya kita sebagai keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, baik sebagai santri, sebagai alumni, sebagai wali santri, ini maknanya bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bersama-sama dengan guru kita, mendapatkan nadhrah dari guru kita, mendapatkan pandangan cinta dan kasih sayang dari guru kita, para masyayikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Bahwa keberadaan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dari satu masa ke masa yang berikutnya, dari satu periode ke periode yang lain, dapat kita ikuti dengan baik, dengan seksama, di mana Hadrat almarhum Kiai Haji Raden Syamsul Arifin sebagai muassis ma'had, beliau telah memberikan landasan dan pondasi perjalanan pondok pesantren di masa itu dan di masa yang akan datang, termasuk di masa kita hari ini semua berkat dari perjuangan beliau, berkat dari apa yang telah ditanamkan oleh Hadrat almarhum Kiai Haji Raden Syamsul Arifin. Sedemikian besar jasa dari Hadrat almarhum Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, kemudian mengantarkan keberhasilan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo di periode berikutnya, di masa Hadrat almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Yang mungkin di antara kita, di antara para alumni, ada yang nututi, ada yang beruntung nimba ilmu secara langsung kepada Kiai As'ad, nututi di zamannya Kiai As'ad di periode 1951 sampai dengan 1990. Kami lihat ada beberapa alumni yang kemarin di tempat ini menyampaikan di masa-masa itu beliau ada di Sukorejo, sehingga nyantri di Sukorejo, nututi pada masa Kiai As'ad. Maka ketika kita melihat
bagaimana perjalanan Hadratul Marhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin melanjutkan perjuangan dari ayahandanya Hadratul Marhum Kiai Haji Raden Syamsul Arifin. Tentu ada banyak aspek, ada banyak sisi, ada banyak nilai yang bisa kita ambil. Di antaranya bahwa Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin tidak hanya ngopeni para santri, ngurusi para santri yang ada di dalam pondok pesantren, tetapi beliau juga bertanggung jawab, terpanggil, merasa perlu untuk memikirkan aspek-aspek lain yang menjadi kebutuhan daripada para santri. Jadi tidak hanya dari sisi keilmuan, tidak hanya dari sisi spiritualitas yang beliau alirkan kepada santri-santrinya, tetapi beliau juga memikirkan bagaimana fasilitas dan kebutuhan sarana prasarana di pondok pesantren ini juga harus beliau ikhtiarkan untuk dipenuhi sebagai salah satu prasyarat bagi para santri mengabdi, mengaji, menimba ilmu di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Maka ketika itu menjadi satu panggilan kepada beliau, Hadratul Marhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, beliau kemudian melakukan berbagai ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan para santri. Mungkin alumni sepuh mengikuti bagaimana Kiai As'ad tidak hanya sekedar morok di langker, tidak hanya sekedar memberikan pengajian kitab untuk para santri, tetapi Kiai As'ad juga dengan astana, dengan tangan dingin beliau ngopeni dan ngoreni secara langsung pembangunan di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Inilah salah satu bentuk bagaimana ikhtiar Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin bertanggung jawab terhadap kebutuhan para santri di dalam pondok pesantren. Lebih jauh daripada itu, ada sisi lain yang juga bisa kita potret dari kehidupan perjalanan sejarah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin ternyata juga berkhidmat di luar pondok pesantren. Kiai As'ad Syamsul Arifin menghubungkan antara pesantren dengan masyarakat, pesantren dengan stakeholder yang lain, yang ini kemudian menjadi satu perjalanan yang sangat komprehensif dalam kehidupan beliau Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Kompleks sekali ketika kita melihat potret kehidupan beliau dari banyak aspek perjuangan yang beliau lakukan semasa hidupnya. Apa yang kemudian menjadi poin yang bisa kita ambil dari sekilas perjalanan kehidupan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, bahwa beliau sebagai seorang pengasuh pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejuang kemerdekaan, ini kemudian dengan segala ketelatenannya, dengan segala ikhtiarnya, kemudian beliau mendharma baktikan kehidupan beliau secara total untuk kebutuhan itu semua. Demikian pula di masa Hadratul Marhum Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Samsul, apa yang dilakukan oleh Kiai As'ad. Salah satu yang sangat luar biasa, capaian yang patut kemudian kita syukuri kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwa di masa Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, beliau melakukan penataan organisasi pondok pesantren. Mulai beliau memikirkan keberadaan para santri, menghimpun para santri dalam organisasi yang beliau dirikan, yakni Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Kemudian beliau juga melakukan tata kelola, perbaikan tata kelola pondok pesantren, melengkapi struktur pondok pesantren, membuat sistem di dalam pondok pesantren, mengembangkan pendidikan pondok pesantren sebagai warisan perjuangan dari Kiai Samsul dan Kiai As'ad Syamsul Arifin. Nah, tentu keberlanjutan perjuangan dari Kiai Samsul, Kiai As'ad, Kiai Fawaid kemudian dilanjutkan hari ini oleh beliau Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai keluarga besar pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Oleh karenanya Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi ketika hari ini
membersamai anak-anak kita, membersamai para santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, senantiasa melanjutkan berbagai ikhtiar yang sudah dilakukan oleh Kiai Samsul, oleh Kiai As'ad, oleh Kiai Fawaid. Beliau mengikhtiarkan itu semua. Sisi spiritualitas oleh Kiai Azaim ini diperkuat. Kemudian ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan pondok pesantren ini oleh beliau juga dilakukan. Pengembangan pendidikan oleh beliau hari ini juga senantiasa diikhtiarkan sedemikian rupa. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh beliau Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi sampai dengan hari ini merupakan bagian tanggung jawab beliau kepada para santri, kepada para wali santri yang telah memberikan amanah memondokkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Sebagai garis penegas dalam pengantar di awal segitiga emas ini, kami ingin mengatakan bahwa para santri ketika hadir di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo tentu tidak bisa kemudian menyamakan dirinya dengan keberadaan pondok-pondok pesantren yang lain. Ada sisi-sisi yang mungkin sebagai karakter ciri pembeda Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo dengan pondok pesantren yang lain. Yang kita ambil misalnya dari sisi yang kasat mata, yang terlihat, fasilitas. Mungkin ada sebagian di antara santri yang membayangkan mondok itu satu kamar cukup isi 4 sampai dengan 6 orang, kira-kira demikian. Karena ada yang bertanya pada Al-Fakir, ini ketika anak saya nanti dimondokkan di Sukoharjo, satu kamar isi berapa? Nah, begitu kemudian saya sampaikan isinya sampai dengan 30 orang, 25 orang, yang bersangkutan kaget. Apa cukup untuk satu kamar ditempati 25 orang? Nah, rupanya membayangkan bagaimana kamar itu bisa dihuni seideal mungkin, cukup diisi dalam hitungan jari, tidak lebih dari 2 telapak tangan, kira-kira demikian, sehingga satu kamar itu cukup isi 6 orang, 5 orang, kira-kira demikian. Nah, itu bayangan dari sebagian orang ketika memondokkan anaknya di pondok pesantren. Tetapi tidak demikian dengan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Kita ada sarana prasarana yang diberikan, disediakan kepada para santri, tetapi tentu sarana prasarana yang diberikan tidak se-eksklusif, tidak se-ideal sebagaimana santri ketika ada di rumahnya, ada di kediamannya. Ini yang pertama, sebagai corak yang sampai hari ini kita jalani di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Pun demikian, bukan berarti kemudian Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi berdiam diri dengan keterbatasan yang ada. Bahwa ikhtiar yang dilakukan oleh beliau, kalau dalam amatan kami, sesederhana kami membersamai Kiai Fawaid, membersamai Kiai Az-Zaim, progres capaian Kiai Az-Zaim untuk bisa mengikhtiarkan pemenuhan fasilitas bagi para santri ini sangat luar biasa. Hitungan kami tahun kemarin 2025 saja, ini tidak lebih dari 7 unit bangunan di pondok pesantren yang dikerjakan secara paralel, dikerjakan secara bersamaan oleh beliau Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Ada pembangunan kampus 9, ada pembangunan kampus 10, kemudian ada pembangunan kantor rektorat, ada pembangunan SMA Ibrahimi, ada pembangunan SD Ibrahimi, kemudian ada pembangunan perumahan pesantren, ada pembangunan dapur induk pondok pesantren. Ini di tahun 2025 kemarin, dan itu berlanjut sampai dengan hari ini tahun 2026. Jadi ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh beliau sudah sedemikian rupa, namun demikian tentu tidak bisa memenuhi seluruh permintaan dari santri dan wali santri.
Maka ketika beliau Ki Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi mendapatkan penyerahan dari wali santri untuk putra-putrinya dimondokkan, berkhidmat, mengabdi, mengaji di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, Kiai Az-Zaim, dan tentu kita semua sudah menyampaikan di awal, inilah yang disediakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Jadi ketika kita akan mondok di Salafiyah Syafiyah Sukorejo, jangan pernah membayangkan satu kamar hanya isi 4 orang, 6 orang. Ini yang pertama, yang terlihat secara fisik. Kemudian yang kedua, bahwa di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo sampai saat ini juga masih dipertahankan sebagai ciri khas sejak pengasuh sebelumnya sampai hari ini oleh beliau Ki Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi adalah perpaduan pendidikan madrasah dengan pendidikan sekolah dan perguruan tinggi, sehingga pendidikan madrasah ini menjadi core, menjadi fokus utama pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Maka sudah sangat mafhum para santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo memahami bagaimana regulasi dan aturan tentang mekanisme pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren ini. Pendidikan madrasah memiliki keterkaitan erat, keterkaitan penuh dengan pendidikan sekolah dan perguruan tinggi. Tentu kualitas pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren kepada santri-santri kita senantiasa dievaluasi dan senantiasa ditingkatkan. Karenanya, kalau kemudian ada wali santri yang menginginkan putranya dimondokkan di Sukorejo hanya lulus di jenjang pendidikan sekolah, kami menyerahkan anak kami kiai, yang penting nanti sudah lulus SMP akan kami tarik pulang misalnya, ini rasa-rasanya bukan tempat yang tepat, kira-kira demikian. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan pendidikan di SMP itu harus juga menyelesaikan pendidikan di madrasahnya. Kalau kemudian fokusnya hanya ingin menyelesaikan pendidikan di SMP-nya, di SMA-nya, di sekolahnya, di perguruan tingginya, tanpa kemudian melihat perjalanan dari anak didik kita, putra-putri kita, pendidikan di madrasahnya, ini satu persepsi yang di awal harus kita ada klirensi bersama, kira-kira demikian. Sehingga harapan kami ketika kita sudah memondokkan putra-putri kita di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, totalitas dari awal bahwa kita akan menyelesaikan pendidikan madrasah putra-putri kita setidak-tidaknya pada jenjang madrasah ibtidaiyah. Begitu kemudian sudah selesai jenjang pendidikan madrasah ibtidaiyah selesai. Ini jenjang pendidikan minimal untuk di tingkat madrasah. Nah, ini karakter ciri yang kedua sebagai satu kekhasan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Kemudian yang ketiga, sebagai satu kekhasan pula di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, bahwa di Pondok Pesantren Sukorejo ini ada 1 asrama pusat dan ada 9 asrama cabang. Nah, baik asrama pusat maupun asrama cabang ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Santrinya siapa? Santrinya Kiai Az-Zaim. Pemangku-pemangku yang ada, kami semuanya sebagai pengkhidmat yang membantu beliau. Makanya ketika anak kita akan dimondokkan di Sukorejo, pasti pertama kali adalah suan kepada pengasuh, suan kepada beliau Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Dihaturkan kepada beliau apa maksud kita, apa keinginan kita. Lalu kemudian diserahkan anak kita kepada beliau, kepada pengasuh, pada Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Nah, setelah diterima oleh beliau, baru kemudian ditempatkan di asrama-asrama, baik di asrama pusat maupun di asrama cabang, diserahkan kepada para pemangku. Untuk apa? Sebagai keberlanjutan dari penyerahan yang dilakukan oleh kita kepada Kiai Az-Zaim, dilanjutkan penyerahan oleh kita kepada para masyayikh, ibu nyai, pemangku-pemangku asrama. Begitu selanjutnya pendaftaran di lembaga pendidikan, masuk di lembaga pendidikan. Awal masuknya saja sudah harus pintu masuknya melalui pengasuh Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi.
Begitu pula sistem penyelenggaraan pendidikan, aktivitas kegiatan ubudiyah para santri ini seluruhnya seragam, pusat dan cabang sama. Demikian pula metode pembayaran, uang tahunan pondok pesantren, UTAP, kemudian pembayaran UKT pendidikan di perguruan tingginya, baik di asrama pusat maupun asrama cabang sama. Sampai kemudian regulasi, aturan, tata tertib, sampai muaranya nanti akhir pendidikan para santri di pondok pesantren harus berhenti, juga harus mendapatkan izin, rekomendasi berhenti dari pengasuh pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo. Makna apa yang bisa kita ambil dari keberadaan penyelenggaraan pondok pesantren yang tersistem seperti ini, yang telah ditanamkan oleh beliau para masyayikh pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo, bahwa Sukorejo merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka tidak ada kemudian nanti memposisikan dirinya, mengibarkan bendera keasramaannya, saya alumni asrama X, saya alumni asrama Y misalnya, itu tidak ada. Yang ada adalah saya alumni pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo, tergabung di dalam wadah organisasi Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Safiyah Sukorejo. Rawat, jaga, kawal organisasi ini sebagai wadah besar dari para alumni Salafiyah Safiyah Sukorejo. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan untuk saling menguatkan ikhtiar kita. Dari sisi spiritualitas tadi sudah bisa kita lihat bagaimana perjalanan pondok pesantren di masa Kiai Samsul, Kiai As'ad, lalu kemudian pengembangan pendidikan, pengembangan kelembagaan, pendidikan organisasi di pondok pesantren dilakukan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Hari ini kemudian seluruhnya itu semua dikuatkan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zain Ibrahim. Yang kedua, Salafiyah memiliki karakter, Salafiyah memiliki corak, Salafiyah memiliki kekhususan. Yang ketiga, bahwa Salafiyah merupakan induk organisasi yang utuh, induk organisasi yang satu. Ini yang harus kita kuatkan, kita harus solid di dalamnya. Aspek wali santrinya saya kira sudah masuk, aspek alumninya saya kira juga sudah masuk. Monggo, mudah-mudahan sebagai pengantar ini cukup untuk memberikan sedikit informasi kepada kita semua yang hadir dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.